TV. Selamat pagi saudara, disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya Claudia Carla, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Mengawali informasi pagi ini di Jurnal Nusantara, saudara, warga Kota Medan, Sumatera Utara sejak beberapa hari terakhir kesulitan memperoleh BBM. Hampir di setiap SPBU terlihat antrean panjang kendaraan yang mengisi bahan bakar. Antrean panjang kendaraan salah satunya terlihat di SPBU Jalan Setiabudi Medan. Ratusan kendaraan mengular hingga ke badan jalan. Warga mengaku harus antre hingga 1 jam, baik untuk membeli BBM subsidi maupun non-subsidi. Warga berharap pemerintah dan Pertamina segera menormalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara. 1,5 jam. Setiap hari kayak gini atau gimana Bang? Iya, mau kadang kayak gini. Tergantung lah. Tergantung minyak yang masuk lah. Kalau nggak ada minyaknya nggak antri kan gitu. Kalau untuk hari ini Abang udah 1,5 jam Bang ya? 1,5 jam lah kurang lebih. Harapan ke pemerintah gimana nih Bang? Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau bisa ya distabil lah minyaknya gitu. Biar nggak supir-supir lama ngantrinya gitu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga dan Pemprov akan membantu pendistribusian BBM jika ada permintaan dari Pertamina. Koordinasi dengan Pertamina, kendalanya di mana, apakah stoknya atau distribusinya. Kalau memang kendala tersebut nanti kita tanyakan apakah kalau misalnya distribusinya mungkin yang bisa kan kita bisa bantu dan percepat, tapi kalau stoknya nanti perlu kita tanyakan apa yang bisa dilakukan oleh Pertamina. Dan setelah ini nanti akan coba kami informasikan lanjut. Sementara itu, Saudara Officer Communication and Relation Pertamina Patraniaga Sumbagut, Rafli Masyal Donta, menjelaskan stok BBM Pertamina saat ini masih aman. Donta menambahkan Pertamina Patraniaga Sumbagut sedang melakukan penyesuaian distribusi BBM. Dalam beberapa hari terakhir, proses distribusi BBM dari Field Terminal Medan mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran ke sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Dalam kondisi tersebut, distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan tetap dapat terpenuhi. Meskipun demikian, stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional Field Terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awak mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Informasi lainnya, Saudara, hari pertama tahun ajaran baru sekolah, puluhan orang tua murid di Jember, Jawa Timur rela mendatangi sekolah untuk mengantar anak lebih awal. Fenomena ini dipicu kekhawatiran anak mereka tidak mendapatkan bangku baris depan. Puluhan wali murid Sekolah Dasar Negeri Mangli 3, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, pagi hari mengantar anaknya ke sekolah dan berebut bangku untuk mendapatkan tempat duduk di barisan depan. Salah satu orang tua harus berangkat jam 5 pagi untuk berebut bangku kelas. Mereka khawatir anak mereka tidak mendapatkan kursi di barisan depan. Pihak sekolah pun memaklumi orang tua berangkat pagi dan memilih bangku sekolah untuk anaknya. Walaupun pihak sekolah nantinya akan melakukan pengaturan tempat duduk bergilir agar lebih adil bagi semua murid.
Mendukung gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, BKKBN Maluku berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menggagas program Ayah Pengganti dengan mengantar langsung anak di hari pertama masuk sekolah. Adik siap berangkat sekolah hari ini? Siap. Semangat, mantap. Siap. Yes. Aksi ini diharapkan sebagai bentuk perhatian yang nyata bagi anak-anak yang mengalami korban ketiadaan figur ayah atau fatherless. Keterlibatan aktif seorang ayah dalam proses tumbuh kembang anak kini menjadi fokus utama dalam membentuk generasi di Maluku. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, BKKBN Maluku berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Ambon meluncurkan program Ayah Pengganti. Aksi gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di hari pertama masuk ini merupakan bentuk perhatian kepada siswa korban fatherless, yakni di mana anak tumbuh besar tanpa kehadiran atau keterlibatan sosok ayah. Selain memperkuat ikatan emosional, gerakan ini juga mendorong terbentuknya karakter anak yang lebih percaya diri, disiplin, serta menciptakan budaya pengasuhan yang positif di lingkungan keluarga. Kalau hari ini kita bisa anggap jelas untuk ada di SMA Negeri 4 ya, karena jelas sendiri dari kecil dia sudah kehilangan apa-apa. Jadi dia merupakan anak-anak yang mengalami fatherless. Program Gerakan Ayah Pengganti diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun kehidupan sosial, memperkuat perlindungan anak, serta menghadirkan lingkungan yang lebih ramah bagi tumbuh kembang generasi muda di Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 4 Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta berlangsung berbeda. Jumlah peserta didik baru tahun ajaran ini, saudara, hanya 4 siswa dari kapasitas 64 calon peserta didik. Untuk menciptakan suasana belajar yang lebih akrab, pihak sekolah melibatkan siswa kelas 8 dan kelas 9 dalam kegiatan MPLS. Berbagai permainan edukatif dan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah digelar agar siswa baru dapat berinteraksi dengan kakak kelas mereka. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Supriyadi menyebut rendahnya jumlah pendaftar dipengaruhi beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah mungkin Yuna, Mas. Jadi banyak calon siswa itu yang di luar Yuna kami. Kan Yuna 1 kami adalah sangat terbatas sekali. Dan kita berhimpitan dengan sekolah tetangga yang jaraknya tidak lebih dari 3-4 kilo. Maka Yuna 1 kami banyak yang masuk ke sekolah sebelah itu. Lalu Yuna 2 itu sudah berpikir gini, kalau kemarin kita sempat sounding ke masyarakat luas itu menyampaikan bahwa kalau dari Yuna 2 itu nggak mungkin diterima, gitu. Itu salah satu penyebabnya. Sorotan lainnya, saudara, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih panjang dan lebih panas, sehingga potensi kebakaran hutan menjadi tinggi. Sebagai antisipasi, BPBD Kalimantan Selatan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi tetapkan status siaga bencana karhutla, menyusul prediksi musim kemarau yang akan mencapai puncak pada Agustus hingga September. Status siaga berlaku sejak 6 Juli dengan 3 daerah yang menjadi prioritas pemetaan, yakni Kabupaten Tapin, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan. Sebagai antisipasi, Gubernur Kalsel Muhyiddin instruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan memantau saluran air untuk pembasahan kawasan rawan seperti Ring 1 Bandara Syamsuddin Nur di Banjarbaru. Masih aman untuk Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan dari kita merintahkan kepada BPD dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut, apakah masih basah, apakah sudah kering. Kalau sudah kering, itu kita perlu minta modifikasi daripada BNPB. Pemerintah provinsi bersama tim gabungan akan menjaga dan menyiagakan personel secara terus-menerus di area vital bandara agar operasional penerbangan dan mobilitas masyarakat tidak terganggu oleh dampak kabut asap. Sementara pihak otoritas Bandara Internasional Syamsuddin Nur memastikan hingga saat ini jadwal penerbangan masih berjalan normal. Apabila memang nanti bisa
jadi sampai tidak bisa melakukan kegiatan operasional, maka kami akan melakukan koordinasi dengan bandara-bandara sekitar untuk melakukan apakah bisa mereka menjadi admin bagi Bandara Samsudin Nur. Sejauh ini bagaimana Pak? Kalau sejauh ini kita masih running normal saja. Unit khusus Airport Rescue and Firefighting atau ARFF bersama seluruh fasilitas penanggulangan kebakaran telah disiagakan penuh. Pihak bandara juga sudah menyiapkan skenario pengalihan penerbangan ke bandara sekitar jika sewaktu-waktu jarak pandang terganggu oleh asap. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pemkab Semarang, Jawa Tengah mengantisipasi potensi kebakaran di TPA Jatibarang. Apa saja langkah yang telah dilakukan? Simak pembahasannya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, usai jeda. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, untuk mengantisipasi potensi kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir, pemerintah Kota Semarang membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran di TPA Jatibarang. Sebagai langkah siaga, Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Semarang akan melakukan pendinginan di TPA Jatibarang. Pemerintah Kota Semarang membentuk tim Satgas Penanggulangan Kebakaran yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Satpol PP Kota Semarang. Tim ini mulai disiagakan di TPA Jatibarang sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran sampah selama musim kemarau. Sebagai langkah awal, tim yang dipimpin Dinas Lingkungan Hidup menyiagakan 1 unit mobil pemadam kebakaran secara mobile di kawasan tempat pembuangan akhir. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran juga melakukan penyemprotan air untuk mendinginkan titik-titik tumpukan sampah yang berpotensi memicu kebakaran. Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Prianto mengatakan, pembentukan Satgas yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah merupakan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kebakaran di TPA Jatibarang. Selain itu, seluruh personel diminta melakukan patroli rutin guna mendeteksi titik-titik rawan kebakaran sejak dini. Pagi hari ini kita juga membentuk nanti tim gabungan itu. Tim gabungan Satgas yang akan dipiketkan secara rutin antisipasi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan khususnya di TPA Jatibarang. Termasuk akan ada pendinginan. Jadi penyemprotan di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan kebakaran. Jadi didinginkan secara berkala oleh damkar karena sampah ini kan juga mengandung gas ya, metana yang mudah terbakar. Selain penyemprotan, personel juga akan melakukan patroli secara mobile untuk memastikan kondisi TPA tetap aman. Kami standby, setiap saat bisa dihubungi dan kami akan melakukan patroli, kemudian melakukan pendinginan titik-titik di mana titik itu lebih panas. Biar tidak terjadi percikan api ataupun situasi yang memicu terjadi kebakaran. Dan kami sudah perintahkan ke teman-teman ini, selalu kontak, selalu bersama, respon harus cepat. Langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah Kota Semarang ini merupakan upaya mencegah terjadinya kebakaran di TPA Jatibarang selama musim kemarau panjang.
Pasalnya, meningkatnya suhu udara dan kondisi cuaca yang kering berpotensi memicu kebakaran sebagaimana telah terjadi di sejumlah tempat pembuangan akhir sampah di berbagai daerah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran di beberapa tempat pembuangan sampah akhir kerap kali terjadi. Tindakan pencegahan pun dilakukan di beberapa TPA seperti di TPA Jatibarang, Semarang. Apa saja antisipasi yang telah dilakukan? Langsung saja kita bahas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani. Selamat pagi Mbak Glory, terima kasih telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Kita tahu Pemkot Semarang ini telah membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran di TPA Jatibarang. Lantas memang seperti apa potensi terjadinya kebakaran di sana dan bagaimana langkah antisipasinya? Selamat pagi Mbak Carla, terima kasih. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Carla, jadi memang potensi kebakaran di TPA, terutama TPA Jatibarang, semakin meningkat. Jadi pertama diawali dari peringatan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2026 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran di tempat pemrosesan akhir sampah pada kondisi cuaca panas ekstrim, di mana risiko kebakaran terutama di tempat pemrosesan air sampah, meningkat secara signifikan akibat cuaca panas ekstrim dan musim kemarau yang diperparah. Mungkin kita semua sering mendengar di media, di informasi bahwa ada fenomena Godzilla El Nino. Nah, sesuai dengan peringkatan dari BMKG juga bahwa ada potensi cuaca ekstrim, terutama di bulan Juli, Agustus sampai dengan September, dan untuk tertinggi di Jawa Tengah ada di bulan Agustus. Sehingga memang di bulan-bulan Juli sampai September ini kita mengintensifkan pengawasan di area TPA untuk melakukan antisipasi pencegahan dini agar tidak terjadi titik-titik api spontan atau mungkin pada tumpukan-tumpukan sampah yang ada gas metananya, supaya tidak terjadi peningkatan suhu yang nanti pasti akan berpotensi timbulnya titik api. Baik Mbak Glory, tadi disebutkan El Nino ini membuat potensi kebakaran lebih mungkin untuk terjadi. Lantas seperti apa langkah antisipasinya untuk penanggulangan potensi kebakaran yang mungkin terjadi di musim kemarau ini? Ya, terima kasih. Jadi memang beberapa langkah selain tadi mungkin sudah diberitakan, kita sudah membentuk tim atau satgas untuk mempermudah koordinasi, karena tentu saja menangani kebakaran itu tidak bisa dilakukan oleh DLH sendiri. Butuh koordinasi, reaksi cepat, dan ini butuh komunikasi secara intensif dengan lintas sektor antar OPD di Kota Semarang tentu saja. Namun di luar peran dari teman-teman dinas seperti tadi Damkar, BPBD, yang utamanya pertama kami melakukan pengetatan SOP internal kami. Jadi internal kami, petugas kami, kita sudah melakukan patroli internal secara rutin, memastikan tidak ada potensi kebakaran seperti dari pemulung, kemudian dari petugas operator alat berat, kemudian armada-armada yang membawa truk sampah, agar tidak memastikan mereka tidak merokok, tidak membawa korek yang berpotensi menjadi titik api. Kemudian kita juga meningkatkan patroli rutin untuk mendeteksi titik panas sedini mungkin. Jadi kita menggunakan secara rutin, kita pertama menggunakan drone dulu. Jadi drone setiap pagi, bukan setiap pagi, terutama pada saat suhu tertinggi, biasanya siang hari, drone akan melakukan patroli di area TPA dan di area sekitar TPA, karena ini juga potensinya sama tingginya. Kemudian dari situ kita juga secara rutin melakukan pendinginan di beberapa titik yang teridentifikasi rawan. Jadi kita sudah melakukan pemetaan titik-titik mana yang paling tinggi potensinya ada titik api. Jadi penentuan titik ini juga kami berdasarkan kesiapan
perlengkapan kami seperti kemampuan cakupan selang kami, pompa kami, kemudian kami juga sudah membuat jaringan perpipaan untuk menangkap gas metan di beberapa titik, dan ada beberapa titik yang mungkin belum bisa terjangkau oleh perpipaan tersebut, dan itu kami identifikasi sebagai titik rawan yang akan kami intensifkan patroli di tim internal. Kemudian selain pendinginan secara rutin, kami bekerja sama atau koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Yang lebih utama lagi adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar TPA, karena seringkali sumber titik apinya adalah dari luar TPA. Kemudian karena kondisi cuaca kering, kemudian angin di area TPA, terutama TPA Jati Barang ini juga cukup besar gitu ya, sehingga ada titik api kecil dari luar area TPA. Karena angin masuk ke TPA ini sudah menjadi potensi titik api yang sangat membahayakan. Dan tentu saja selain patroli bersama, edukasi, kita juga memperkuat koordinasi lintas sektor, karena perannya cukup banyak juga ada di wilayah untuk selalu mengingatkan warga agar di sekitar TPA agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Baik, Mbak Glory, tadi disebutkan sejumlah langkah telah dilakukan untuk menanggulangi potensi kebakaran di TPA Jati Barang. Lalu kemudian pertanyaan terakhir, Mbak Glory, apa saja langkah panjang ke depan yang dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah dan juga gas metana yang kita tahu ini beresiko untuk memicu terjadinya kebakaran? Ya, terima kasih. Jadi memang gas metan ini kita tahu bersama bahwa potensi timbulan gas metan ini paling besar adalah dari sampah organik sebenarnya, karena ada proses pembusukan. Nah, jangka panjangnya tentu saja kita mengedukasi terus kepada masyarakat tentang gerakan pilah sampah dari rumah, untuk memastikan bahwa sampah organik, anorganik sudah terpilah, kemudian ada untuk organiknya sendiri kita dorong untuk ada upaya-upaya pengelolaan baik secara komunal maupun di masing-masing rumah, sehingga mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA, karena persentase sampah organik yang masuk ke TPA Jati Barang ini cukup besar, yaitu sampai 60%, 60-70%. Kemudian selain kita meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pilah dan olah sampah dari rumah atau dari sumbernya, kita juga melakukan perbaikan. Jadi kalau saat ini kita selalu melakukan penutupan sampah atau dengan soil cover atau dengan tanah gitu ya. Karena memang selain berfungsi untuk mengurangi potensi penyakit, risiko penyakit atau vektor penyakit, kita juga fungsi tanah penutup atau soil cover ini juga untuk mengurangi suplai oksigen ke dalam tumpukan sampah. Gitu sih. Jadi selain memperbaiki kinerja TPA sendiri, kita juga terus mengedukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pencampuran sampah. Gitu. Kita juga meningkatkan fasilitas untuk pemilahan sampah di Kota Semarang. Baik, sejumlah langkah dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran di TPA Jati Barang, diantaranya juga edukasi seputar pemilihan sampah dan juga patroli yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Kebakaran di sana. Terima kasih Mbak Glory Nasarni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, telah bergabung pagi ini di Jurnal Nusantara. Sehat selalu. Terima kasih, ya selalu. Saudara, selanjutnya simak informasi lomba burung berkicau di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang menjadi ajang silaturahmi bagi para kicau mania dan dinilai mampu mendongkrak perekonomian UMKM lokal. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan,
gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, lomba burung berkicau di Desa Kulu, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tak hanya menjadi ajang kompetisi dan silaturahmi bagi para kicau mania. Kegiatan ini juga mampu mendongkrak perekonomian UMKM lokal di sekitar lokasi gantangan. Kulu Raya BC yang rutin menggelar latihan bersama dan lomba setiap Rabu dan Minggu menjadi tempat para penghobi mengasah kemampuan burung andalan mereka sebelum mengikuti kompetisi tingkat regional hingga nasional. Di sini berbagai burung kicauan terus dilatih dan dilombakan, seperti murai batu, anis bata, kacar, kenari, dan cucak hijau. Menurut salah satu penggemar burung kicau, Edi Lanang, gantangan ini tidak hanya menjadi wadah meningkatkan prestasi burung, tetapi juga mempererat silaturahmi antar pecinta burung berkicau. Dampaknya itu banyak banget taruh. Ya selain itu juga untuk UMKM kayak warung, terus kayak organisasi desa itu juga ikut masuk di sini. Ya sepertinya ya kalau untuk UMKM warung kan berarti kan para kicauannya di sini kan bisa untuk buat ngopi-ngopi, buat ya tukar pikiran, ayo buat ngobrol-ngobrol bareng. Ramainya peserta dan pengunjung juga membawa berkah bagi pelaku UMKM, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga perlengkapan burung. Pedagang mengaku pendapatannya meningkat setiap ada latihan maupun lomba. Jualan enggak? Alhamdulillah sangat membantu ya. Nah, seminggu berapa kali sih Bu? 2 kali. 2 kali ya. Ke depan maksudnya pengennya seperti apa Bu? Pengennya supaya lancar. Supaya lancar ya. Keberadaan gantangan burung berkicau pun dinilai menjadi penggerak ekonomi masyarakat berbasis hobi, sekaligus membuka peluang bagi para kicau mania untuk meraih prestasi hingga tingkat nasional. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, selanjutnya saksikan Sapa Indonesia Pagi bersama Adisti Larasati dan Nanda Aprilia. Saya Claudia Carla pamit, terima kasih, sampai jumpa.